Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat datang di kelas Bunia pada pembelajaran matematika. Pada hari ini adalah tentang materi modus. Apakah sudah siap belajar? Ayo, sebelum kita belajar, kita tepuk semangat terlebih dahulu. Adakah manfaat dari kita mempelajari tentang materi modus ini? Tentu saja manfaatnya sangat banyak. Contohnya, ketika melihat data penjualan barang, kita dapat melihat barang apa yang paling banyak diminati oleh konsumen. Topik kita pada hari ini adalah yang pertama tentang pengertian modus. Kemudian, apa yang dimaksud dengan data tunggal dan data berkelompok pada materi modus. Apa yang dimaksud dengan modus? Modus adalah data yang mempunyai frekuensi terbesar. Modus dapat digunakan untuk menentukan sampel dari suatu populasi dalam statistika. Perhitungan modus dapat diterapkan pada data numerik maupun data kategoris. Modus digunakan untuk ukuran pemusatan data. Artinya, modus digunakan untuk mengetahui bilangan paling banyak muncul dalam data tersebut. Untuk memudahkan cara menghitung modus, maka dapat diurutkan terlebih dahulu bilangan dari yang terkecil ke terbesar. Dalam materi modus dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah modus data tunggal. Modus data tunggal adalah data yang masih acak. Modus data tunggal dalam matematika diolah dalam tabel dan dalam diagram statistika agar mudah untuk dibaca. Cara menentukan modus data tunggal dalam matematika yang bisa ditentukan dengan melihat nilai mana yang paling sering muncul. Yang kedua adalah modus data berkelompok. Modus data berkelompok ditentukan berdasarkan nilai tengah kelas interval yang memiliki frekuensi terbanyak. Bagaimana cara menentukan modus data berkelompok ini? Rumus dari modus data berkelompok yang harus dipahami adalah MO sama dengan L ditambah D1 per D1 ditambah D2 dikali I, yang mana keterangannya adalah MO adalah modus data berkelompok, L adalah tepi bawah kelas modus, D1 frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas sebelumnya, D2 frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas sesudahnya, dan I adalah panjang interval kelas. Nah, bagaimana cara menghitung nilai dari modus ini? Maka kita akan masuk pada contoh soal yang pertama. Contoh soal pertama adalah terdapat 8 sepatu dengan harga berikut. Untuk koleksi terbaru, harganya adalah Rp200.000, Rp310.000, Rp1.220.000, dan Rp650.000. Sedangkan untuk koleksi lama, harga sepatunya adalah Rp480.000, Rp370.000, dan Rp200.000, serta Rp450.000. Pertanyaannya, berapakah modus dari 8 sepatu tersebut? Jawabannya adalah modus dari harga sepatu tersebut adalah Rp200.000 karena harga tersebut adalah yang paling banyak muncul sebanyak 2 kali. Contoh soal yang kedua, berikut adalah data berat badan siswa kelas 8 SMP 6 Parepare. Yang pertama, 47, 57, 53, 50, 45, 48, 52, 49, 55, 57, 46, dan 57. Pertanyaannya, berapakah nilai modus dari berat badan siswa laki-laki di atas? Jawabannya adalah modus dari berat badan siswa laki-laki di atas adalah 57 kg. Karena angka
angka 57 ini muncul sebanyak 3 kali. Bagaimana cara menghitung modus data berkelompok? Maka kita akan membahas contoh soal yang pertama. Pada tabel di bawah ini adalah berat badan dari sekelompok siswa, yang mana berat badan yang pertama adalah 41-50 kg. Frekuensinya sebanyak 7, kemudian 51-60 frekuensinya 8, 61-70 frekuensinya 15, 71-80 frekuensinya 12, 81-90 frekuensinya 5, dan 91-100 frekuensinya 3. Pertanyaannya adalah modus dari data pada tabel tersebut adalah. Penyelesaiannya adalah berdasarkan keterangan yang terdapat pada tabel, maka kita lihat di frekuensinya. Frekuensi terbanyak adalah pada angka 15, berarti pada kelas 61-70 kg. Setelah kita ketahui letak kelas modus, maka akan kita ketahui frekuensi kelas modusnya terletak pada angka 15. Kemudian kita akan mencari tepi bawah kelas modus yang didapat dari rumus batas bawah kelas modus dikurang 0,5. Hasilnya adalah 60,5. Kemudian selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelum kelas modus, yaitu 15 dikurang 8, maka D1-nya adalah 7. Kemudian selisih frekuensi kelas modus dengan kelas setelahnya, yaitu 15 dikurang 12, maka hasil D2-nya adalah 3. Kemudian panjang kelasnya adalah dari 41 sampai 50, panjangnya adalah 10, maka panjang kelasnya adalah 10. Setelah diketahui semua unsur-unsur dalam rumusnya, sekarang kita masukkan ke rumusnya, maka diketahui nilai modus dari tabel tersebut adalah 67,5. Baiklah, setelah kita mempelajari beberapa contoh tentang modus, ayo kita kerjakan soal berikut. Fungsinya adalah untuk mengasah kemampuan berpikir dan mengukur sampai di mana pemahaman kita. Pada tabel di bawah ini adalah menunjukkan berat badan mahasiswa di kampus B. Carilah modus dari rentang nilai berikut. Yang pertama adalah 31 sampai 35, frekuensinya 4, 36 sampai 40, frekuensinya 6, 41 sampai 45, frekuensinya 9, 51 sampai 55, frekuensinya 14, 56 sampai 55, frekuensinya 10, 56 sampai 60, frekuensinya 5, 61 sampai 65, frekuensinya 2. Maka carilah nilai modus dari data tersebut. Baiklah, sampai di sini pembelajaran kita hari ini dengan materi modus. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat dan bisa kita pahami dengan baik dan benar. Sampai jumpa lagi dengan materi simpanan rata-rata pada minggu depan. Baiklah, itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat,